yang tadinya gue denger rame, gak ada siapa-siapa. Jadi kosong. Tiba-tiba gue denger suara. Dek, 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 dek. Itu ngapain tuh? Di lift, gue mau turun. Liftnya stuck. Mantap. Terus ini kotor-kotor gitu, robek-robek. Pas dia dekat tuh si mata ini bolong gitu, Pak. Bolong tapi di sini kayak Cute. ah, bukan. Oh, bukan. Halo Sobat Joni. Halo, Sobat Joni. Kenalin, gue Valen. Gua Ulun. Ya, kita akan menemani hari-hari kalian. Mungkin bukan hari-hari ya. Bukan. Tapi khusus buat di segmen ini aja. Ini namanya Jumat, apa cuy? Jumat Joni, cuy. Jumat Joni. Jadi kita di sini akan cerita soal horor. Betul. Nah, buat temen-temen yang mungkin kalau lu ngerasa capek atas kerjaan lu tiap hari dan lu mungkin ngerasa kayak banyak banget. Senin sampai Jumat kayak, udahlah gitu. Resign apa gua gitu kan. Iya. Itu ada orang yang begitu. Iya, lu akan merasakan rasa-rasa penat. Betul. Dan ada juga rasa-rasa kayak serem gitu loh. Nah, ngeliat Senin sampai Jumat, serem nih, gue udah kayak Senin sampai Jumat gitu. Serem kan? Bener banget. By the way, soal serem nih. Soal serem. Wah, jadi merinding. Anjing. Merinding ya kan? Oh iya, gue juga. Emang gue berbulu ya? Dikit merinding. Oh gitu, okay. Kenapa merinding? Karena kita mau ngobrolin soal mistis. Mantep banget. Ngomongin soal mistis itu kan sesuatu yang lekat ya di dunia ini ya. Karena di dunia ini tuh diciptakan adanya siang, ada juga malam. Gitu. Berhubung karena sekarang udah mau dekat malam. Iya. Jadi pertanyaan saya adalah, pengalaman horor apa yang pernah Bapak Valen alami selama hidup 96 tahun ini? Ini pertanyaannya sebenarnya lumayan generik ya. Betul. Tapi gue bakal lebih kerucutin pertanyaan horor ini buat horor di kantor. Jadi ini cerita di kantor lama gue. Gue tuh orang yang suka datang pagi di tempat lama. Nah, ketika gue datang pagi, gue tuh biasanya berdua doang sama OB gue. Terus biasanya ketika gue datang pagi, OB gue tuh sering nyetel musik-musik kayak gitu. Musik-musik kayak biasalah, apapun itu bebas kenceng. Nah, suatu ketika pas gue datang pagi, OB gue sebutlah namanya si Abik, namanya Abik gitu. Si Mas Abik ini dia tuh nyetel murotal waktu itu. Terus gue ngerasa kayak, wah, si anjing alim banget kayak gitu kan. Nah, ketika gue datang, gue nggak ngobrol apa-apa. Gue cuma ngeliat dia lagi kerja, setel murotal kenceng. Terus habis itu gue kerja kayak biasa. Nah, selang berapa menit, itu masih jam 7 ya, jam 7 pagi. Pagi itu? Iya, jam 7. Jadi gue berangkat tuh kan harusnya jam 9. Ya. Cuma karena kantor gue di SCBD dan gue tinggal di Tebet, gue berangkat jam 7 lebih tuh macet cuy. Itu mistis. Bukan itu. Oh, bukan ya? Bukan gue kira mistisnya. Maaf. Pas gue tiap hari juga soalnya gitu mistis itu. Jadi gue inisiatif berangkat lebih cepat. Nah, ketika gue udah di kantor, gue tuh ngerasa kayak ya berdua doang, gue nggak ada obrolan apa-apa dan gue juga lagi dengerin headset. Tiba-tiba si Mas Abik ini ngomong ke gue, Mas Valen, nanti kalau misalnya denger suara apa-apa, ini ya nggak usah ditanggepin gitu. Ya gue mikir kayak, men ini udah pagi men, lo takut apa sih gitu kan. Jam 7? Jam 7 pagi. Terus pas gue lagi enak-enak kerja, nah kantor gue kan ada ruangan podcast, ruangan kata gitu. Terus tiba-tiba tuh, itu kosong, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pintu gue tuh kayak ini, kayak di... Ketak-ketak gitu? Iya. Nah itu, waktu itu gue cuma kayak, mungkin orang iseng atau apa. Gue nggak nanggepin apa-apa, Mas Abik diem, ya udah gue diem. Dan kita lanjut kerja lagi. Nah, itu pengalaman pertama. Tapi gue sama sekali nggak ngerasa takut. Yang bikin gue takut adalah di pengalaman kedua. Apa nih? Masih di kantor yang sama, di tempat yang sama, gue lagi lembur. Oke, lembur malam nih. Malam. Ini make sense. Yeah. Make sense. Yang awal tuh kayak jam 7 pagi gitu. Nah, itu nggak ada orang. Itu kayaknya telat pulang deh kali, Pak. Telat pulang tuh kalau yang lain. Telat pulang. Yang lain kan, ayo pulang yuk, pulang jam 4 pagi nih, jam 4. Dia telat kali, Pak. Iya, benar. Nah, kalau pas waktu malam, gue lagi ada meeting. Jadi waktu itu gue berdua lagi sama Mas Abik. Tapi habis kejadian yang pertama, gue tuh udah langsung ngerasa kayaknya ada yang aneh nih di kantor ini. Dan gue masih anak baru waktu itu. Jadi waktu di kantor, gue meeting jam 7 malam, pintu gue tutup, gue di ruangan meeting. Gue lagi enak-enaknya present, terus ketika gue udah present, Sabik datang.
Dia bilang, Mas Valen mau nitip nasi goreng nggak? Oh boleh nitip. Nah Mas Abik turun. Otomatis gue sendiri dong. Gue nggak ada temen nih. Nah ketika gue nggak ada teman, gue sendiri, gue dengar ada suara orang rame. Gue mikir teman-teman gue kayaknya balik ke kantor deh. Gue dengar suara orang rame, gue dengar orang lagi interaksi. Tapi gue nggak ngebuka pintu karena gue lagi masih itu di luar tempat lu? Di luar tempat gue. Jaraknya jauh? Jaraknya deket. Katanya kalau yang deket jauh berarti, Pak. Oh gitu? Iya. Oh, kalau suaranya dekat itu berarti jauh. Nah, kalau suaranya jauh berarti dekat. Oh, katanya gitu. Oh, katanya. Kata Google. Kita lanjut. Gitu. Nah, pas gue lagi dengerin suara itu, gue bodo amat. Ya udah terserah lah. Mungkin teman-teman gue lagi datang, lagi ngobrol. Nah, tiba-tiba berapa menit kemudian gue nungguin Mas Abik kok nggak balik-balik. Nasi goreng gue mana? Gue tungguin jam 8. Itu gue masih di dalam. Jam setengah 9. Sejam setengah? Iya, jam setengah 9 gue baru kelar meeting. Yap. Baru kelar meeting. Terus tiba-tiba Mas Abik datang ngasih nasi goreng, terus dia langsung bilang, Mas, ayo balik. Terus gue kan kayak, lu kenapa Mas? Tapi wajahnya udah pucet gitu kan. Terus gue bilang, kan di depan banyak anak-anak, ngapain kita balik? Ayo Mas, balik. Terus, masih pagi tapi Pak, setengah 9. Malam. Iya, setengah 9 malam kan? Iya, itu mana masih pagi buat mereka keluar tuh. Iya. Terus gue mikir kayak, ya udah deh, ayo Mas balik. Pas gue buka, yang tadinya gue denger rame, nggak ada siapa-siapa. Tadi kosong. Itu udah nyetel Winem kali Pak? Nah, gue mikirnya gitu. Terus gue kan kayak, mana nih anak-anak nih? Terus gue langsung kayak, si anjing, ini Obik beneran atau bukan? Kayak gitu. Iya. Terus gue lihat kan, biasanya kan kalau hantu kan lihat ininya. Katanya kalau misalkan, apa deh? Nyatu, ya gitulah pokoknya kalau nggak ada ininya ya. Iya. Nah gue lihat, oh masih normal, masih manusia. Terus, Mas asyhadu Allah Mas, gitu. Terus dia ngeliatin gue kan, dia kayak tambah takut. Oh, setan. Oh, terus dia baca asyhadu alla ilaha illallah. Oh, masih normal, masih manusia. Benar, masih manusia kalau ini Pak. Benar Pak. Udah, di situ gue keluar sama dia, lampu dimatiin. Tapi gue ngeliatin lagi. Mas, lu Mas Obik kan? Iya Mas, saya Mas Obik. Gue jalan, tapi itu posisinya ruangan gue tuh udah mati. Gue udah keluar dari kantor gue, lantai 16 mau ke lift. Tiba-tiba gue denger suara. Dek. Itu ngapain tuh? Kayak gedoran gitu, gedoran di meja. Tapi habis itu kayak gue denger suara aktivitas. Bukan suara manusia tapi suara aktivitas. Iya. Perjalanan gue menuju lift, suaranya makin kedengeran. Di lift, gue mau turun, liftnya stuck anjing. Mantap. Gue berdua mau Obik, awkward aja kayak, my God. Terus gue ngeliatin dia, gue mikir kayak di film-film gitu kan. Ini Obik. Tenonit. Enggak kan? Oh bukan. Jangan di ini nanti. Iya siapa tahu kan. Oh, enggak, normal. Normal. Habis itu, selang berapa menit, gue stuck 5 menit, baru gue turun. Gua kira itu lu turun tapi masih di lantai yang sama kan? Untungnya enggak. Gue turun, tapi habis itu gue lihat ke bawah udah sepi jam setengah 9. Dan ketika gue denger cerita-cerita, ya emang yang kena horor itu setelah gue resign itu hampir semua anak cuy. Itu digilir buat pengenalan ke jadi karyawan baru gitu? Hantunya ospek. Oh, ada ya sekarang hantu ospek ya. Nah itu ya. Mos gitu ya. Iya. Sini ikutan dulu gitu. Iya, jadi gue habis ini kena ini. Malam berarti yang sering apes, yang kena sering ospekan terus si Obik. Kan dia orang lama tapi Pak. Karena dia kan nemenin anak-anak. Oh iya benar. Anak-anak baru. Gue mau tanya nih, lu percaya atau nggak sih kalau misalnya ada hantu di sekitar lu? Percaya gue Pak. Lalu mungkin ada cerita yang... Percaya gue. Kalau... Wah diceritain sebenarnya panjang. Oh gitu? Panjang ini bisa... jangan sedih dong. Bisa 4 SKS Pak. Oh gitu? Oke. Gimana? Udah ya? Udah. Jadi... Pengalaman pertama gue bisa ngeliat itu SMA. Nggak SMA. SMP lah, sekitar SMP lah. Kelas 2 antara kelas 3 lah. Itu di tempat gue tinggal tuh kan ada yang baru meninggal tuh. Ada yang baru meninggal, ingat banget gue. Jadi rumah gue, ini misal rumah gue nih. Ini rumah gue. Ini rumah gue. Ini rumah tetanggaan gitu. Aduh. Rumah gue. Nah di sini belok kiri. Nah di sebelah sini tuh ada pohon pisang. Ya, yang meninggalnya di sini. Di pohon pisangnya? Sebelahnya. Oh sebelahnya pohon pisang. Sebelah rumah sebelah
pohon pisang tuh ada rumah, nah itu yang meninggal. Oh, oke. Nah, di situ. Gue inget banget. Terus kayak, udah seminggu lebih. Terus, gue inget tuh, kayaknya malam Kamis atau malam Jumat. Gue ngelewat. Oke. Malam-malam. Oke. Malam-malam. Pulang main. Malam-malam. Gue ngelewat sekitar jam 11 malam sampai jam 12 malam. Masih SMP tuh? Masih SMP antara kelas 2 atau kelas 3 lah. Itu pertama kali gue ngeliat kayak gitu. Gue ngelewat. Terus kan, gue tuh sebenarnya udah dikasih tahu sebelum pulang ke rumah tuh gue udah dikasih tahu gitu sama om gue. Kalau pulang mending lu muter, jangan lewat atas, jangan lewat arah. Karena gue biasa lewat atas kan. Dia bilang mending lewat depan aja, lewat bawah. Yang namanya anak muda kan nggak, udahlah yang penting biar dekat. Gue mikirnya gitu kan. Karena kalau lewat atas tuh lebih dekat daripada gue harus lewat bawah. Karena tempat gue main tuh di atas. Oh iya, kebayang. Gitu. Nah, terus? Gue lewat atas, terus, nah ketika gue ngelewatin si pohon pisang itu, Pak. Merinding gue nih. Ngelewatin nih Pak, gue Pak. Ngelewatin, terus kayak ada yang ngeliatin kan. Ini pohon pisang nih. Oh, ngintip gitu? Ini belakangnya sini nih. Ngintip kayak gitu? Kagak ngintip. Oh, jelas. Kelihatan dikit, tipis doang. Setengah gitu loh. Nah, setengah gini. Terus? Kan penasaran gue ya. Iya. Gue intip. Udah tuh awal gue gitu doang. Maju lagi dikit. Tapi lo nggak tahu bentuknya apa tuh? Putih aja. Oh, putih aja. Putih. Terus? Tapi gue penasaran. Gue mundur dikit terus gue ngeliat gini. Maju Pak gitu. Jadi lu scare gitu tiba-tiba. Gini nih. Iya, sumpah kayak gitu. Nih kayak gini. Nih, ini kan ini pohon pisang nih. Ini pohon pisang ya. Ini segininya lah nih. Nggak ada setengah. Segini. Nah, gue lewat kan ke sini kan. Nah, awalnya di sini tuh gue udah ngeliat. Putih nih di sebelah kiri kan. Cuma gue cuek tuh. Cuek. Makin ke sini, kok gue penasaran. Gue mundur dikit. Ini langsung but. Terus lu apa, nangis waktu itu? Teriak, Pak. Tapi ada orang di sekitar lu? Kagak. Lu sendiri? Sendiri. Gelap? Nggak ada. Kan ada pos ronda tuh. Tapi nggak ada lagi yang tugas, lagi nggak ada. Karena pos ronda di gue itu baru mulai jam 12. Sedangkan gue kan antara jam 11:30 belum ada. Sekabur lah gue sambil teriak. Itu kalau di film tuh jump scare cuy. Gue masih kebayang mukanya gimana. Kemana? Emang mukanya gimana? Kayak, kalau di film-film kan, apa ya? Ya pocong lah yang gue liat, pocong. Jadi gitu kan. Terus apa sih kayak permen... Candy. Iya gitu lah. Gitu, terus putih gitu kan. Terus ini kayak bolong-bolong itu kan. Oh jadi nah yang gue liat tuh nggak kayak gitu banget. Lusuh. Kayak bantal. Bukan bantal, apa namanya? Guling. Terus ini kotor-kotor gitu, robek-robek. Pas dia dekat tuh si mata ini bolong juga. Bolong tapi di sini kayak cute. Bukan Bang. Bolong-bolong terus kayak ada nanah gitu keluar. Oh, jadi lu emang ada basic buat ngelihat yang something gitu? Katanya ada, karena di rumah gua pun apa ya? Bisa dibilang almarhum kakek gua juga dulu melihara gitu di rumah. Nah, kalau gua kemarin, jadi ini kemarin banget nih. Minggu kemarin. Jadi minggu kemarin gue tuh lagi ada Zoom meeting ceritanya. Cuma harus open cam. Enggak, siang. Jam 12. Jadi kamar gue kan lagi kotor. Nah, gue kan males ya kalau misalnya kamar gue kena nih backgroundnya, kamar gue berantakan. Wah, malu banget dong. Ada gue mikir, di mana ya tempat yang paling enak tanpa gue perlu ngeluar duit, gue 2 jam gratis bebas ngapain aja. Oh, kenapa nggak ke kantor? Hari Minggu gue ke kantor jam 12 siang. Terus gue datang, terus gue ngeliat nih, ruangan kantor kita ternyata gelap ya. Ya udah deh, gue masuk, gue masuk. Tapi kan di tempat si lobby itu, kan apa ya, gelap banget. Dan ya udah jalan aja, gue jalan. Gue ngeliat tuh seluruh area tuh gelap karena nggak ada yang kena ke cover matahari, jadi gelap banget. Terus gue juga nggak tahu si lampu ini ada di mana, cetekannya. Nggak tahu kan, ini di mana. Ya udah gue jalan aja gelap-gelapan. Gue masih santai. Terus gue masuk ke ruangan ini, ke studio ini. Gue set up meja, gue duduk. Ini di sini di wing ini cuma lu doang. Di sini cuma gue doang. Tapi di sana ada orang. Di sana, gue nggak tahu ada atau enggak. Tapi kan biasanya ada ya. Udah gue duduk, gue santai, gue dengerin headset.
Nggak lama, cuma setengah jam aja. Setengah jam tuh tiba-tiba gue denger suara orang rame. Ya gue langsung mikir kan, oh mungkin ini dari anak-anak yang shift di hari libur. Terus gue diem, gue dengerin. Cuma gue nggak bisa keluar karena kan gue masih connect kan, dan lagi dengerin ngobrol gitu. Nah terus 5 menit gue denger suara anak kecil. Jadi kayak suara sini yang dekat dapur. Iya, gue kan di sini, posisi gue di sini. Gue lagi denger suara anak kecil. Mereka tuh masalahnya ini bukan satu anak kecil yang rengek gitu, ini kayak rame dan lagi lari-larian. Terus gue kan kayak, oh ini mungkin mereka bawa anak kecil kali ya, kok so happy banget. Terus gue denger suara langkah, deg. Ya udah gue sambil nyantai aja kan, dan terus gue denger kayak suara-suara apa ya, kayak gedoran gitu. Tapi karena gue lagi pakai headset, ya jadi pas gue lagi present juga, ya udah gue nggak terlalu pedulin itu. Hampir sejam setelah gue present segala macem, gue udah kelar kan. Gue keluar, ya udah memang nggak ada siapa-siapa, kosong. Nah tapi lu pernah ngerasa nggak sih, lu mau noleh ke suatu sudut tapi lu ngerasa kayak, ini kenapa nih gue harus noleh? Kalau nggak ragu berat banget. Berat iya. Gue tuh mau noleh ke arah ruangan yang di sebelah sini. Cuma gue kayak, aduh kok mau noleh. Terus gue nggak mengiyakan itu. Gue coba puter balik, gue masuk ke ruangan lagi. Tapi kan gue kan harus keluar lagi kan. Gue nggak keluar lewat jalur utama, gue lewat pintu samping. Dan gue ngerasa kayak, kok nggak enak gitu. Akhirnya gue keluar lewat pintu samping, gue lihat di lobi, di wing sebelah. Ternyata di wing sebelah tuh juga gelap. Juga sepi. Iya, gelap. Dan gue mikir kayak, ini anak yang shift pagi hari Minggu, mereka ada atau enggak ya? Udah, gue nggak peduli deh. Gue langsung turun. Besoknya gue cerita dong sama OB kita, si Dimas. Gue ngobrol. Kemarin di wing sebelah rame nggak? Oh iya, ada kok yang shift berapa orang? Ya 4 orang. Oh ya udah. Gue tahu lu masuk. Oh, lu di mana? Gue di bawah. Ya gue masuk kemarin pas lagi makan siang lagi rame, terus mereka juga bawa anak-anak lagi ngobrol. Anak-anak siapa? Terus kan gue langsung kayak, waduh. Terus habis itu gue tanya, emang kalau biasanya di kantor-kantor kan ada ini ya, hari Minggu kan ada maintenance, benerin. Terus gue bilang ke Dimas, hari Minggu biasanya ada maintenance nggak? Enggak, biasanya di Sabtu. Oh. Terus gue langsung kayak, wah. Terus gue langsung mikir kayak, wah ternyata memang ya di setiap kantor itu ada. Cuma gue beruntung nggak nemu yang kelihatan wujudnya. Kalau gue paling yang paling dibilang apes tuh pernah adalah sekali. Ini apes banget daripada yang tadi gitu kan. Ini apes banget. Soalnya kalau yang ini tuh lumayan cukup ngeganggu lah ke gue. Jadi 2014 sampai 2015 tuh sambil gue kuliah ngurusin tugas akhir, gue tuh dapat kerja kan. Di tempat gue magang dulu tuh di radio. Gue magang di sana terus. Di Bandung tuh? Di Bandung, di Entertainment Radio, kalau ada yang tahu Entertainment Radio. Jalan Dago. Gitu. Jadi gue di sana jadi produser. Gue kebagian jam prime time tuh, jam sore sampai jam malam. Terus gue megang beberapa program spesial juga kan. Nah, salah satunya itu gue megang jam yang nyeritain horor kayak gini lah. Gue ke Sabuga tuh pakai mobil kantor kan. Turun sekitar 6, 7 lah. Turun ke bawah terus parkiran. Kita muter tuh ke belakang, Pak. Muter ke belakang, terus jalan ya, cuma jalan hai. Karena pengen tahu kan lokasinya di mana tuh. Muter, tapi sepanjang jalan tuh kayak kita mau ke lokasi tempat kita record itu lama banget. Akhirnya gue inisiatif bilang ke teman-teman kayak, yaudah mending sambil di record aja lah, biar kelihatan kayak real itu ya, ada kesuasaan gitunya. Udah biarin lah. Oh, gue kira yang lain. Terus? Sama sih itu juga biasanya gitu. Gitu kan, kayak udah ngahan juga nggak apa-apa. Ya udah deal itu dah. Akhirnya di record kan. Sambil cerita gitu opening bla 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 bla. Sambil jalan. Akhirnya setelah sekitar 45 menit ketemu lah tempat itu. Jadi tempat itu tuh kayak bukan taman bermain, kayak apa ya bentukannya, kayak taman bentukan khas Belanda gitu. Terus di tengah-tengahnya tuh kayak ada air mancur gitu.
Terus kiri kanan ada patung-patung kayak yang pakai sayap, yang kayak gitu-gitu. Oh, yang angel gitu. Oke. Terus kiri kanannya ilalang-ilalang gede-gede. Iya. Nah, kayak akhirnya gue bilang, udahlah di situ aja di tengah. Kalian di tengah. Udahlah di situ siaran bla 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 bla. Cuma nggak lama dari kayaknya baru sekitar 3 apa 4 menit siaran di situ. Nah, teman gue kena. Yang datang tuh, anak magang tuh. Anak magang gue, teman gue yang jadi produser tuh kena tuh. Blet, kena masukan kan. Aing mau gitu. Kagak, ini beda lagi bahasa Belanda apa gua aja gak ngerti. Gua gak ngerti ngomongnya pokoknya itu bener bahasa Belanda. Terus kayak untungnya kita kan bawa satu paranormal kan. Terus si yang teman gua ini bilang kayak udah pulang dia kayak enggak kita mereka nggak suka kita ada di sini. Akhirnya cabut tuh. Nah, dari kita cabut aja gitu kayaknya sekitar ada 2 teman lagi gua kena. Oh, oke. Itu kan gue sebagai yang produser aja ada tanggung jawab kan kayak. Iya. Ya Allah ini gimana itu kan udah bingung. Terus ya. Lo mendadak jadi agamis waktu itu. Iya. Oke. Langsung ingat Tuhan lah. Ya Allah maafkan kalau ini terlalu frontal gitu kan. Akhirnya di yang kesurupan ditanya lah sama si paranormalnya. Nah ini bisa bahasa Sunda tapi kayak nanya lu ngapain kesini, karena nggak jarang lah orang yang berani kesini gitu. Sekalipun orang yang suka bersih-bersih pun jarang kesini. Ini lu ngapain kesini dan lu bisa tahu tempat ini dari mana, bla 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 bla. Akhirnya ya gua sama paranormalnya bilang ya minta maaf lah gitu karena kita nggak pertama juga kita tahu tempat ini tuh dulu dari Google bla 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 katanya di Sebuah itu ada tempat creepy yang gini yang serem gini kita mau coba tuh. Akhirnya ya udahlah kita bla 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 kita minta maaf terus bla bla balik. Tapi sepanjang balik itu sebenarnya dekat, Pak. Kayak diputer-puter ya? Harusnya tuh 10 menit lah dari tempat kita syuting tuh sampai ke mobil tuh 10 menit. Ini sejam. Terus kayak di situ lagi, tiap jalan. Ya, ini lagi. Tiap jalan. Ini lagi. Gitu. Itu salah satu pengalaman gue yang kayak jangan sampai kayak gitu lagi lah. Jadi ya mungkin itu ya sedikit pengalaman horor ngaco kami ya. So buat teman-teman nih segmen terbaru dari Jumat Horor bersama Joni. Terus teman-teman bisa nonton fullnya di YouTube. Betul. Ada gue, Valen. Ada gue juga, Ulun. Thank you semuanya udah nonton. Dan jangan lupa nonton sampai kelar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di-share juga ya. Oke. Sampai jumpa di selanjutnya. Bye-bye.